Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya sudah berada di Nabawi, Madinah. Alhamdulillah bisa memenuhi panggilan dari Rasulullah untuk bisa berkunjung ke masjid beliau, insya Allah. Tak terlepas juga doa kepada kawan-kawan semua, pemirsa-pemirsa channel Samsur Ramli pengadaan barang jasa, juga yang seiman, seagama dengan saya, mudah-mudahan bisa berkunjung, bisa memenuhi panggilan dari Allah, dari Rasulullah untuk bisa berkunjung ke Nabawi, untuk bisa bermunajat, melepaskan kerinduan kepada Rasulullah SAW, mempelajari sejarah perjalanan perjuangan beliau untuk menegakkan Islam di muka bumi. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sungguh kebahagiaan yang luar biasa saya bisa berada di sini. Ada banyak pertimbangan sebenarnya, apakah momen ini juga harus dimanfaatkan untuk membuat vlog pengadaan barang jasa, tetapi tadi malam berpikiran kesempatan yang istimewa, mubazir kalau tidak kita manfaatkan untuk bisa berbagi hikmah yang bisa diceritakan. Salah satunya pada malam pertama saya berada di sini, tiba di sini tepatnya subuh, menjelang sholat subuh. Saya tiba di sini, kemudian kita sholat subuh bersama jamaah. Alhamdulillah dari sholat itu dan kemudian sholat di hari kedua, alhamdulillah juga bisa sholat maghrib, isya dan seterusnya di Masjid Nabawi. Saya terbetik ketika melihat bagaimana tata cara sholat di sini. Tidak ada yang berbeda sebenarnya. Hanya saja pada saat saya berada di sini, saya kembali teringat kepada sebuah catatan yang dulu pernah saya catat bahwa terkait dengan tumakninah. Ya. Lalu apa kaitannya dengan pengadaan barang jasa tumakninah ini? Saya menilai khususnya dikaitkan dengan regulasi pengadaan barang jasa, di mana saat ini seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah sedang menggodok sebuah undang-undang pengadaan, dan ini diinisiasi oleh kepala LKPP yang baru. Kemudian digadang-gadang undang-undang ini atau draft undang-undang ini sudah harus masuk ke legislasi. Dan bahkan saya mendengar selentingan kabar ini akan segera difinalisasi menjelang berakhirnya masa pemerintahan saat ini, yaitu 2024. Saya melihat kalau melihat perkembangan jalan dari pengadaan barang jasa, khususnya ketika PDN digalakan dan seterusnya, ini pengadaan barang jasa seperti kembali diingatkan pada pola kecepatan gitu ya. Nah, berkaitan dengan tumakninah, saya melihat ada konteks yang luar biasa terkait gitu ya. Dari begitu cepatnya perubahan pengadaan barang jasa, bahkan kalau kita gambarkan dari sejak Kepres 80, 7 tahun, setiap tahun itu perubahan Perpres terjadi. Kemudian kita masuk ke era Perpres 54 tahun 2010, itu juga perubahan begitu cepat terjadi. Setidaknya ada 4 perubahan. Nah sekarang Perpres 16, ini digadang-gadang akan ada perubahan lagi yang kedua. Perpres 16 tahun 2018, kemudian 2021 berubah, kemudian 2022 akan dirubah lagi. Nah ini tentu sebuah fenomena yang harus kita cermati ya dari sisi percepatan.
bahwa banyak pertanyaan kenapa peraturan pengadaan itu berubahnya dengan sangat cepat sekali. Nah, berkaitan dengan undang-undang pengadaan barang jasa ini adalah hukum. Menyusun regulasi hukum tentu harus dengan kehati-hatian, kecermatan, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah regulasi atau dasar hukum yang benar-benar baik dan benar-benar bisa mengayomi seluruh peraturan-peraturan di bawahnya. Karena ingat, yang kita atur ini adalah undang-undang ya, setingkat hukum. Nah, dari makna itu, sholat di sini itu terasa sekali tuh makninahnya ketika kita berjamaah. Pada saat kita takbir, kemudian Al-Fatihah, baca surah, ruku, begitu bangkit dari ruku, itu bukan sangat lama ya, tetapi terasa bahwa imam mengajak kita untuk tumakninah. Nah, pada saat tumakninah ini kadang-kadang dari sisi waktu itu memberikan kesempatan kita untuk kontemplasi lagi. Apa sih yang sudah kita lakukan gitu. Takbir tadi apakah sudah benar, kemudian surah yang kita baca apakah sudah kita serap dan pelajari, kita pahami, begitu ya. Nah, tentu ini akan menjadi langkah kita berikutnya ketika tumakninah ini berlalu gitu. Jadi menurut saya ketika kita menyusun regulasi pengadaan barang jasa, jangan kemudian kita juga ikut-ikutan juga ikut-ikutan percepatan gitu ya. Jadi digunakan teori-teori percepatan yang luar biasa agar undang-undang ini segera terbit. Walaupun dari sisi idealnya sebenarnya saya berharap memang secepatnya harus ada undang-undang pengadaan. Tetapi dari sisi waktu dan kematangan, tentu apabila undang-undang ini tidak disusun dengan hati-hati, dengan prudent, maka ini akan berdampak besar juga. Bisa dibayangkan kalau misalkan setingkat undang-undang juga nanti perilakunya persis seperti Perpres yang berubah terus. Kalau Perpres berubah terus, mungkin bisa kita maklumi ketika dasar hukum undang-undangnya itu sudah begitu mapan. Nah, yang jadi masalah di belakang kita adalah Perpres itu berubah dengan sangat cepat, sementara dari sisi undang-undangnya pengadaan barang jasa hanya dilindungi oleh undang-undang lain yang sama sekali tidak secara khusus menegaskan prinsip, etika, dasar, tujuan, kebijakan pengadaan barang jasa secara kuat dan mendalam. Naskah akademis yang disusun itu hanya berkaitan dengan naskah akademis tata laksana, tetapi prinsip-prinsip itu tidak terjelaskan dengan baik. Contoh saja di Perpres 54 atau di Perpres 16 sekarang saja kita bercerita tentang prinsip efisien. Efisien di sisi pengadaan barang jasa itu apa sih? Tidak ada penjelasannya. Kawan-kawan bisa lihat nanti ketika kita menyebut pengadaan harus efisien, ini dasar hukumnya kemana? Mau dasar hukumnya ke keuangan, mau dasar hukumnya kepada undang-undang tipikor dan seterusnya. Itu tentu berbeda kultur, berbeda sifat. Maka prinsip-prinsip ini harus terjelaskan dengan baik untuk bisa menegaskan dasar-dasar pondasi pemahaman tentang efisien, sehingga pada saat pelaksanaan efisien ini betul-betul bisa diukur dengan baik. Memang tidak akan 100%, tetapi paling tidak mendekati kondisi yang dapat memudahkan orang mengatakan bahwa pelaksanaan yang kita laksanakan ini sudah mencapai prinsip efisien, efektif, dan seterusnya. Nah, filosofi-filosofi ini harus dibangun dari kajian atau naskah akademis yang kuat. Menyusun naskah akademis yang kuat tentang pengadaan barang jasa itu memerlukan multi keahlian dan waktu yang cukup. Untuk itu saya berpesan tidaknya kepada Bapak Ibu sekalian yang terlibat di dalam penyusunan konsep undang-undang pengadaan, yuk mari lakukan ini dengan hati-hati, tumakninahlah, jangan terseret isu percepatan yang sudah ada ini. Cepat bukan berarti tidak baik, tetapi sebaiknya cepat pun dilandasi oleh kehati-hatian. Demikian, mudah-mudahan pesan ini khususnya dari Haramain, Tanah Suci Mekah, Tanah Suci Madinah, pesan ini bisa menjadi sebuah sebuah masukan
kepada kawan-kawan yang terlibat dalam penyusunan undang-undang pengadaan, termasuk juga kepada teman-teman yang bergelut di pengadaan barang jasa. Yuk mari kita perhatikan, yuk mari kita berpartisipasi sebanyak-banyaknya dalam upaya mewujudkan undang-undang pengadaan yang mampu mengayomi proses pengadaan barang jasa, termasuk mengayomi pelaku-pelaku pengadaan barang jasanya agar tidak terjebak dalam pelaksanaan atau tata laksana yang menyimpang, termasuk juga tidak terjebak pada kesalahpahaman terkait tentang tata laksana. Saya Samsur Ramli dari Masjid Nabawi Madinah mengucapkan salam keselamatan, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Kemudian juga mudah-mudahan bagi kawan-kawan yang seiman dan seislam dengan saya, mudah-mudahan segera dapat dipanggil, kemudian memenuhi panggilan segera ke Tanah Suci. Saya Samsur Ramli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya